Kalau kotoran kambingnya masih baru, misal baru ternak di bulan Januari kok bulan Juli sudah dibongkar, ini jangan langsung dipakai atau diaplikasikan di lahan. Jadi didiamkan dulu paling tidak 3 bulan sampai 4 bulan, baru nanti diaplikasikan di setiap lahan. Boleh disebar di setiap gulutan atau mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Hari ini saya sudah berada di lahan teman-teman. Ini sore hari, baru saja turun hujan ini tadi ya. Cuacanya juga cukup gelap hari ini. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di video kali ini teman-teman. Ini terkait tentang kesuburan tanah. Kalau di video kemarin kita bahas tentang cara mengidentifikasi lahan atau tanah yang subur dan tanah tidak subur. Di video kali ini coba kita jelaskan tentang bagaimana cara menjaga atau merawat tanah supaya kondisinya tetap subur, banyak mengandung unsur hara, dan pastinya kita tanami tanaman apa saja itu cocok ya, termasuk porang, mungkin durian, cengkeh, atau mungkin tanaman yang lain. Caranya seperti apa? Tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, sebelum kita berbagi caranya seperti apa untuk menjaga tanah supaya tetap subur dan gembur, hari ini kita kasih lihat dulu ya. Jadi pertumbuhan tanaman porang di akhir Desember ini, biar teman-teman juga tahu ketika kita berbagi cara, pastinya ada tanaman yang tumbuh dengan subur di lahan kita ya. Ini selain porang ada juga pohon manggis teman-teman. Nah ini juga tumbuh dengan subur ini ya. Bahkan di tahun ini sudah mulai berbuah, bisa teman-teman lihat. Ini buah manggis teman-teman. Ini usia sekitar 7 tahun ya. Ada juga buah durian, nanti akan kita kasih lihat juga. Itu juga pohon durian, manggisnya ada beberapa pohon, di bagian sana juga ada ya. Kalau untuk tanaman porangnya bisa teman-teman lihat sendiri seperti ini, pertumbuhannya cukup subur teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Seperti ini. Jadi kalau memang lahannya subur, itu saya rasa tidak kesulitan dalam hal melakukan penanaman segala macam tanaman. Contoh ini buah durian, pohon durian ya, juga bisa tumbuh dengan subur. Dulu di tahun 2010-an ke bawah, di lahan ini itu full dengan tanaman cengkeh teman-teman, seperti yang di depan ini ya. Jadi di lahan ini penuh dengan pohon cengkeh. Mulai tahun 2014 terjangkit virus ya, banyak virus yang menyerang pohon cengkeh sehingga beberapa tanaman yang sudah kita tanam di lahan ini tuh banyak yang mati, termasuk yang di lahan satunya teman-teman. Ini kondisinya agak gelap ya, karena memang kelihatannya akan turun hujan lagi. Oke, kita lanjut di bagian sini. Kita kasih lihat dulu seperti apa sih pertumbuhan tanaman yang sudah ada di lahan kita. Jadi nanti kalau teman-teman kiranya sependapat dan cocok, bisa juga diterapkan di lahannya masing-masing. Ini pohon duriannya, durian lokal teman-teman ya, sudah mulai berbuah juga. Oke, kita lihat di bagian sana ada juga pohon cengkeh. Ini ada suara alam ya. Jadi ada beberapa cara yang sering kita lakukan di setiap tahun, apalagi ketika kita menanam porang ini kan jangkanya agak pendek, sekitar 6 bulan kita panen, 6 bulan kita panen. Beda dengan cengkeh seperti ini. Durian itu kan jangka panjang teman-teman ya. Sekali kita tanam udah itu seterusnya selama tanamannya masih bisa tumbuh. Seperti ini pertumbuhan tanaman porangnya teman-teman. Buah duriannya juga cukup lebat. Ini cukup banyak ya. Jadi cara yang pertama yang sering kita lakukan di setiap lahan ini,
sebetulnya udah dari yang pertama itu bapak ya. Jadi bapak itu sering mengajarkan mulai dari hal yang kecil, seperti contoh tanaman yang kekurangan air itu harus kita kocor terus. Selain menjaga kondisi tanahnya tetap lembab, pastinya kebutuhan air setiap tanaman itu juga tercukupi. Itu yang simpel-simpel yang sering diajarkan ke kita. Cuma dulu kita juga tidak terlalu paham ya, karena memang belum terlalu minat di dunia pertanian. Sehingga contoh setiap tahun kenapa harus dicangkul, nah ini juga kita nggak tahu dulu. Ternyata setelah kita pahami dan kita praktek di lapangan, ternyata banyak sekali manfaatnya. Dan salah satu cara untuk menjaga kondisi lahan kita supaya tetap gembur dan pastinya memiliki unsur hara yang tinggi, setiap tahun harus kita lakukan pengolahan lahan dengan cara dicangkul, atau mungkin bisa juga menggunakan alat yang lebih canggih seperti traktor. Itu kalau nggak punya bisa sewa, atau mungkin ya pakai pekerja manual juga nggak apa-apa. Yang terpenting tadi setiap tahunnya dia lakukan pengolahan lahan. Kalau teman-teman melakukan penanaman 2 musim, jadi dari bibit katak kan biasanya 2 musim baru dibongkar. Ini nggak apa-apa. Yang penting pada saat setelah dibongkar di 2 tahun nanti teman-teman lakukan pengolahan lahan lagi. Itu yang pertama teman-teman ya. Ini kayaknya hujan teman-teman. Oke, kita sambil muter. Yang kedua, gunakan kompos ya, entah dari dedaunan atau mungkin sisa seperti ranting kecil-kecil itu nanti teman-teman buang di lahannya masing-masing, entah di bawah pohon durian atau pohon cengkeh. Tidak harus menyeluruh di seluruh lahan, tidak, dibuang saja nanti di bawah pohon-pohon yang sudah kita tanam. Itu juga bisa membuat unsur hara di setiap lahan itu tetap stabil teman-teman. Selain itu bisa juga teman-teman gunakan kalau teman-teman menanam porang, itu pengganti mulsa bisa pakai jerami padi. Selain menghambat pertumbuhan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman, itu juga bisa sebagai pupuk ya. Jadi disebar boleh, atau mungkin khusus di setiap bawah tanaman itu juga nggak apa-apa. Itu kemarin di tahun 2020 udah kita praktekkan, dan hasilnya ya bisa teman-teman lihat ini ya. Di lahan yang samping juga sama teman-teman. Ini di videonya tahun 2020 juga ada, bisa teman-teman cek di sana. Terus yang ketiga teman-teman, ini penggunaan pupuk pada saat awal penanaman. Jadi ini kalau saya sendiri wajib ya, di setiap lahan pupuk yang kita gunakan itu pasti menggunakan pupuk kandang ya. Jadi dari kotoran kambing, pilihannya banyak, bisa kotoran ayam, kotoran sapi, atau mungkin kotoran kelinci juga bisa. Oke, hujan lagi, kita cari tempat yang agak aman. Jadi bisa menggunakan pupuk dasaran dari kotoran apapun boleh. Kalau kita yang paling cocok itu kotoran kambing teman-teman. Jadi di dasar penanaman, meskipun nantinya tidak pakai pupuk susulan, ini baru kita pupuk 1 kali loh ya. Jadi pupuk dasaran kita pakai kompos, udah pertumbuhan pasti saya jamin bagus. Jadi itu untuk menjaga supaya lahan kita itu tetap gembur dan pastinya memiliki unsur hara yang benar-benar pas yang dibutuhkan oleh setiap tanaman. Kalau teman-teman ini yang terakhir, kalau teman-teman menanam ya agak kita percepat ya, karena hujan. Jadi yang terakhir, kalau teman-teman menanam di daerah pegunungan, berarti lahan harus dibuat teras ring seperti ini. Selain itu aliran air juga harus kita buat seaman mungkin teman-teman, supaya gulutan yang sudah kita buat rapi tadi itu tidak tergerus oleh air hujan. Itu untuk menjaga supaya kondisi dan unsur hara yang ada di sekitar tanaman itu benar-benar terjaga dan sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Itu salah satu cara untuk menjaga kondisi tanah kita tetap bagus. Setiap tahun kita tanami juga pertumbuhannya bagus, karena kita juga berpikirnya jangka panjang. Dan kurangi penggunaan pupuk kimia ya. Boleh kita menggunakan misal 30% atau 40% penggunaan pupuk kimia, yang 60% harus diimbangi dengan pupuk organik. Salah satu caranya dengan menggunakan pupuk kompos kotoran kambing. Oke, kita lanjut. Jadi jelas banget ya, ini cara yang kita lakukan hampir di setiap lahan teman-teman. Jadi kalau mau menanam porang tumbuhnya dengan subur, wajib pada saat awal penanaman itu dikasih kompos kotoran kambing, atau mungkin pakai kotoran ayam, kotoran sapi. Monggo, ini bebas. Kalau kita sendiri yang paling cocok pakai kotoran kambing teman-teman. Kalau kotoran kambingnya masih baru, misal baru ternak di bulan Januari kok bulan Juli sudah dibongkar,
Ini jangan langsung dipakai atau diaplikasikan di lahan, jadi didiamkan dulu paling tidak 3 bulan sampai 4 bulan baru nanti diaplikasikan di setiap lahan. Boleh disebar di setiap gulutan atau mungkin di setiap umbi yang sudah kita tanam, jadi bibitnya ditaruh, kasih pupuk juga nggak apa-apa, atau mungkin agak diratakan itu juga boleh. Monggo, ini selera masing-masing, jadi banyak sekali pilihan. Seperti ini pertumbuhannya, ini baru kita lakukan pemupukan 1 kali. Yang subur tidak hanya porangnya, ini pohon manggisnya juga subur, pohon cengkehnya juga sama, ada pohon durian juga subur-subur teman-teman. Oke, saya rasa cukup jelas ya tentang cara kita menjaga kondisi lahan supaya tetap gembur dan pastinya unsur haranya tercukupi untuk kebutuhan tanaman. Monggo yang pengen tanya-tanya seputar tanaman porang, mungkin kurang jelas ya, hari ini kita agak buru-buru karena tadi hujan teman-teman. Oke, itu aja dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.